Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Media Tauladan, tempat kita belajar dari kisah, hikmah, dan teladan para nabi, sahabat, serta ulama. Bersama, mari kita perkuat iman, tebarkan kebaikan, dan jadikan Islam sebagai cahaya dalam kehidupan. Media Tauladan menginspirasi dengan ilmu dan akhlak mulia. Pada kesempatan kali ini, Media Tauladan akan mengungkap misteri makam keramat ulama, tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara. Di seluruh penjuru Nusantara, makam para ulama besar selalu ramai dikunjungi. Dari Jawa hingga Aceh, dari Banten hingga Kalimantan. Tradisi ziarah makam ulama sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Tapi apa sebenarnya rahasia di balik tradisi ini? Dan mengapa ia tetap hidup hingga kini? Mari kita telusuri bersama. Sejak abad ke-15, para wali dan ulama penyebar Islam seperti Wali Songo di Jawa menjadi teladan masyarakat. Setelah wafat, maka mereka tidak hanya menjadi tempat peristirahatan, tetapi juga pusat spiritual dan budaya. Komplek makam Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Gunung Jati di Cirebon, hingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di luar negeri. Semuanya menjadi tujuan ziarah umat Islam yang ingin mengingat jasa dan meneladani perjuangan ulama. Tradisi ini sejalan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menekankan pentingnya menghormati orang-orang soleh dan ulama pewaris para nabi. Dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ziarah kubur adalah ibadah yang dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, "Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian, karena ia mengingatkan kalian pada akhirat." Hadis riwayat Muslim. Para ulama seperti Imam Nawawi dalam Al-Majmu menegaskan bahwa ziarah kubur itu sunnah, bahkan dianjurkan untuk berziarah ke makam orang-orang soleh dengan tujuan mengambil berkah doa mereka dan mengingat kematian. Namun, niat utama tetaplah mendoakan ahli kubur, bukan menyembahnya. Inilah garis tegas dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ziarah sebagai ibadah doa dan tabaruk, bukan syirik. Makam ulama di Nusantara kerap disebut makam keramat. Kata keramat bukan berarti disembah, melainkan dihormati. Karena ulama adalah hamba Allah yang mulia. Banyak kisah misteri yang tumbuh di masyarakat. Makam yang tetap harum meski berabad-abad. Peziarah yang mendapat mimpi petunjuk, hingga doa-doa yang terasa cepat terkabul. Contohnya, makam Sunan Gunung Jati di Cirebon yang tak pernah sepi. Bahkan di Kalimantan, makam Abah Gurus Kumpul menjadi salah satu tujuan ziarah terbesar, dikunjungi jutaan jamaah setiap haul. Semua ini memperlihatkan betapa besar cinta umat kepada ulama. Apa sebenarnya hikmah dari ziarah ini? Ulama Aswaja menjelaskan beberapa manfaat. Pertama, menguatkan iman, karena ziarah mengingatkan kita pada kematian dan akhirat. Kedua, menghargai perjuangan ulama. Kita tak akan mengenal Islam di Nusantara tanpa jasa mereka. Ketiga, menumbuhkan rasa cinta kepada orang soleh. Sebagaimana sabda Nabi, seseorang akan bersama dengan siapa yang ia cintai. Keempat, mengikat persaudaraan umat. Haul dan ziarah menjadi ajang silaturahmi, mempererat ukhuwah Islamiyah. Misteri yang menyelimuti makam keramat bukan sekadar kisah gaib, tapi juga simbol bagaimana umat menjaga ingatan kolektif atas warisan rohani mereka. Tradisi ziarah makam ulama di Nusantara adalah warisan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terus hidup hingga kini. Ia mengajarkan kita untuk menghormati ulama, mendoakan mereka, dan mengambil pelajaran dari kehidupan mereka. Misteri yang mengelilingi makam keramat hanyalah selubung. Sementara inti sebenarnya adalah doa, cinta, dan rasa syukur kepada Allah yang menghadirkan ulama sebagai penerang jalan kita. Jadi, jika suatu hari Anda berziarah ke makam seorang ulama, ingatlah, yang utama bukanlah meminta pada kubur, melainkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan ziarah sebagai jalan mendekatkan diri kepadanya. Sahabat, itulah video yang kita bagikan kali ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari video ini. Salah hilaf,
mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.